Ladies and gentlemen, semua di sini pasti pengen dapat ratusan juta dari kripto. Tapi masalahnya, kebanyakan orang tuh nggak tahu kapan beli, kapan jual. Kira-kira koin apa aja yang bagus? Apakah beli Bitcoin, apa meme coin, atau Dogecoin, altcoin apa? Dan terlalu banyak misinformasi di luar sana. So di video kali ini akan kita bongkar semua rahasianya. Karena bahkan banyak orang yang bahkan nggak tahu belinya di mana. Ya, kita nanti bakal tahu share belinya di mana, kira-kira koin apa aja yang bakal bagus, meme coin apa. Tapi sini nanti pasti banyak yang komen, "Bang, ngapain beli meme coin? Nanti juga bangkrut, apa habis duitnya gitu. Mendingan beli Bitcoin aja." Menurut gue koin-koin ini adalah alat. Tergantung kalian bisa pakai alatnya atau enggak, tergantung informasi kalian yang dapatkan seperti apa. Lu kayak sama aja ngomong kayak lu dapat pisau, ngapain main pisau, bisa melukai. Tapi ada orang di luar sana yang motong santuy, ya kan, masak apa berguna. Ada orang main api, lu ngapain main api nanti kebakaran. Sama kayak meme coin, sama kayak Bitcoin. Nanti kita bakal bahas gimana caranya kita menggunakan meme coin untuk dapat cuan. Sebagai gambaran, ini gue gambar aja ya. Kita itu kalau Bitcoin kan gini kan gambarnya, set naik turun ya kan, kalian lihat di sini kan, naik turun. Meme coin itu nggak seperti itu, dia begini nih flat, pas Bitcoin naik, tunggu sebentar, baru tajam, turunnya drastis, ya kan, habis turun. Jadi kalian harus tahu vehicle atau alat transportasi apa yang kalian gunakan untuk dapat cuan. Gue pribadi itu gue nggak peduli kalau duit gue habis, gue tuh bukan dari orang kaya segala macam ya, gue dari orang geblek tahun lalu yang kebetulan hoki sekarang dapat cuan ya tahun lalu, dan gue tahun sekarang bakal mengimplementasi itu lagi. Jadi kalau kalian sekarang nontonin gue juga nggak ngerti kenapa kalau kalian punya ratusan miliar nonton video gue yang nggak ada gunanya, ya kan? Gue juga bingung gitu, gue belum nyampe situ. Tapi kalau kalian dari nol pengen dapat ratusan juta, ini yang gue lakukan, dan gue nggak peduli kalian mau ngapain, do your own research ya, you do anything with your money. Gue gak peduli karena gue bakal tetap cuan apapun yang terjadi. Dan kalau tahun lalu gue berhasil, belum tentu tahun ini gue berhasil. Oke? So ini yang gue lakukan, this is social experiment. Kalau berhasil ya udah, kalau nggak berhasil ya udah. Gue bakal meng-share apa yang gue lakukan di crypto market ini. Keep in mind, kalian sekarang lagi nontonin manusia umur 20 tahun yang gak punya resiko apa-apa. Ya, gue cemplungin duit ke sini pun semua, walaupun gue nggak taruh semua ya. Tapi kalau gue cemplungin ke sini semua, dan tiba-tiba semua Bitcoin tuh anjlok ke nol, gue nggak peduli, men. Gue tidur di kolong jembatan juga, gue nggak peduli. Gue nggak ada tanggungan apa-apa dan gue masih 20 tahun gitu. Who cares? Oke? Tapi daripada banyak cincong, mari langsung kita lihat ke chartnya. Ini masih sama seperti kemarin. Tujuan gue buat video ini sebenarnya untuk clear yang kemarin, melengkapi yang kemarin, karena banyak yang nanya meme coin ini beli di mana, gimana caranya segala macam. Jadi gue bikin all in one video aja di sini. Oke? Kalau kita lihat sejarah sebelum bulan 2021, ini kita tarik chartnya set ke zaman sekarang. Ini kurang lebih sama, ya kan? Tapi udah koreksi sekali, koreksi keduanya mana? Kenapa nggak koreksi dulu? Karena zaman dulu ya, sebelum halving pasti ada koreksi 2 kali. Kalau nggak percaya coba kita lihat. Nah, sebelum ke halving ya 2020 pasti ada koreksi. Siklus sebelumnya lagi ini juga sama. Ya 2015 ada koreksi pas halving baru confirm bull run. Ini juga pas halving baru confirm bull run. Jadi sejarahnya seperti itu dan sejarah akan repeat. Menurut gua sejarah akan repeat. Cuman kalau kalian nggak percaya dengan itu, bisa juga ya kan, karena kemarin contohnya ada BNB ya kan, dibilangnya bersalah segala macam, kriminal ya, padahal nggak juga. Dan orang-orang kayaknya udah makin pinter, jadi mereka nggak jual, masih kuat di atas. Tapi yang namanya chart ini kayaknya nggak sehat kalau naik terus gitu, aneh, ya kan? Pasti semua ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Sama kayak di sini, naik, ini ada turun, naik, ada turun. Ya mungkin koreksinya sedikit doang, mungkin sampai sini nih, sampai 30.000 bisa juga. Tapi ya namanya berita, kita nggak tahu nanti ada corona segala macem yang bisa mungkin jatuh sampai ke daerah ini. Yang gue nyaman untuk beli mungkin di sekitar 25.000 sampai 20.000. Karena gue beli banyak di sini di titik merah ini, oke? Lu bisa lihat video gue 7 bulan lalu. Gue nggak pernah upload video berapa tahun. Akhirnya gue upload 7 bulan lalu dan gue beli banyak di situ. Kemudian kemarin gue bikin upload lagi, tiba-tiba meme coin rame gitu ya. Jadi kita bakal bahas meme coin apa aja yang gue temukan dan gue beli. Mungkin di sini banyak yang mikir kayak, lu ngapain beli meme coin? Ponzi? Lu ngapain main play to earn karena Ponzi? Bro, lu kira dunia ini gak Ponzi? Saham gak Ponzi? Saham juga Ponzi, bos.
Tapi skalanya lebih besar aja. Nggak percaya? Semua ada orang namanya BlackRock. Kalian mungkin nggak tahu ini, informasi ini nggak tahu di mana-mana. Tapi ini informasi yang kalian perlu tahu. Oke? Di sekolah kan nggak bakal diajarin. Ada perusahaan namanya BlackRock. Oke? BlackRock, Vanguard, State Street, Bridgewater, CEO ini, Larry Fink, George Soros segala macam yang bikin sekolah sistemnya, kalian nggak tahu. Tapi orang-orang ini kalau digabungin semuanya, total kekayaan dia tuh bisa 20 triliun. Bro, these people control the world. These people control the media. Jadi yang selalu dilakukan oleh orang-orang ini adalah dari 100 tahun lalu. Itu sama Ponzi-Ponzi juga. Mereka bakal bikin entah corona, entah berita apa, entah ada virus apa yang random, nanti akan ada lagi. Dimasukin ke berita, oh ya orang-orang pada takut, saham semua anjlok, rumah harga turun kecil-kecilan, diborong semua sama orang-orang terkaya ini. Habis itu ya udah, pulang lagi. Orang-orang terkaya ini jadi punya semua saham. Lu tahu Apple? Yang punya siapa? Facebook punya Mark Zuckerberg. No man. Lu lihat saham tertinggi pegangannya dipegang sama siapa? BlackRock, Vanguard. That's it. Lu lihat media semua dipegang sama BlackRock, Vanguard. Lu lihat Apple, BlackRock, Vanguard. Amazon, lu kira Jeff Bezos? No, BlackRock, Vanguard. Jadi these guys control the world. Oke, dia tinggal telepon, bro, lu tolong bikin berita tentang ini jelek. Oke, dan beres. Jadi orang-orang ini, let's say dia punya 20 triliun. Oke. Dia dibandingkan dengan Elon Musk, itu cuman 2.000 billion. Oke. Elon Musk itu cuma 2.000 billion, miliar dolar. Jadi dia tuh kayak 1% dari orang-orang ini. Lu cuma tahu, oh ya, Donald Trump orang kaya. Oh, orang terkaya di dunia. Kita cari Donald Trump itu berapa sih? Ya kan? Kekayaan Donald Trump itu cuma 2,6 billion. Berarti 1/10.000 dari orang-orang ini. Nggak ada apa-apanya, men. Jadi ya kalian harus open your mind tentang ini. Tentang Ponzi segala macam. Everything is a Ponzi. Tinggal gimana caranya kalian bisa menguntungkan dari sini. Oke? Gue main play to earn. Gue tahu kapan masuk, gue tahu kapan keluar. Exitnya gue tahu. Kalau lu pikir, oh ya investasi aja. Investasi di token-token meme. Ya, lu lihat aja 1 tahun apa yang terjadi. Orang bounce-nya cuma 1 minggu, paling 3 hari naik habis turun lagi. Tapi naik sekali. Kalau kalian ngerti caranya, itu bisa berkali-kali lipat. Sama kayak tadi gue ngomong, lu jangan main api kalau lu nggak ngerti api, ya kan bisa kebakaran. Lu jangan main pisau kalau lu nggak ngerti pisau. Tapi kalau lu ngerti pisau, lu bisa memotong apa, ya kan bikin makanan yang enak segala macam. It's just a tool, tinggal lu gimana caranya mengolah informasi itu. Yang lu harus lakukan adalah upgrade your software, sehingga ketika nanti ada gimmick-gimmick nggak jelas lainnya, kalian bisa tolak itu, kalian bisa mencerna dengan software yang udah kalian update. Oke? Itu yang gue pelajari. Tapi nggak tahu. Lagi-lagi kalian sekarang lagi nontonin orang umur 20 tahun yang nggak ada resiko sama sekali. Jadi let's say gue orang bego segala macam, gue cuma belajar dari apa yang gue tahu. Anyway, mari kita lanjut ke kontennya. Oke? Menurut gue masih sama kayak kemarin. Kalau kita ngomongin meme coin, kemarin gue ada ngomong tentang GM Fam. Oke? Gue masuk di harga sekitar 0,5. Ya, di dip ini gue beli. Seminggu kemudian gue bikin videonya karena gue nggak tahu ya, tapi ternyata udah naik ya kan. Gue ada acara beberapa meeting untuk jadi pembicara. Terus gue ngomong ke kalian kan, oh ya ada GM Fam. Dari 3 juta yang gue tabung sekitar $170. Sekarang udah gue nggak tahu berapa, mungkin sekitar $380. Jadi udah nge-spike ini guys. Ini kayak sampai hampir 3 kali lipat. Gue nggak ngerti kenapa ya. Apakah gara-gara gue bikin video itu terus pada naik? Nggak mungkin dong kalian beli semua dong. Tapi semua koin yang gue ngomong di sini please jangan dibeli guys. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan uang kalian. Gue beli, gue bisa cuan, bisa jadi kalian nggak cuan. Oke? Dengan alat yang sama, gue kasih tahu ini koin bagus. Kalau kalian salah, kalian nggak bareng gue, ya kita bisa hasilnya beda. Bisa jadi gue untung, lu enggak. Contoh deh, paling gede deh Bitcoin ya. Ketika gue ngomong Bitcoin tuh bagus, tapi lu beli kemarin pas all time high 66.000, ya uang lu tinggal 17.000, 3 kali lipat lebih kecil ya kan. Tapi kalau lu
lihat gua belinya di sini, ya kan kemarin gua beli di mana ya? Ceban kalau nggak salah. Gua beli di Ceban, uang gua 6 kali lipat. Makanya gua bisa beli renov segala macam. Gue main play to earn karena gue ngerti. Oke, gue belinya gue tahu di mana, gue jualnya tahu di mana. Dan ini yang harus kalian perhatikan. Karena banyak di sini yang mikir kayak, oh ya lu buang-buang duit. Ya at least gue buang duit 1 juta dapat iPhone 15 Pro, lu dapat 20 juta dari 1 juta. Apakah lu udah bisa beli iPhone? Apakah lu udah bangun studio? I don't know. Oke, kalau lu udah bisa melakukan hal-hal ini, udah dapat puluhan miliar sampai ratusan miliar, jangan nonton video ini. Oke, karena video ini khusus untuk 0 ke ratusan juta. Oke, karena gue cuma tahu sampai situ, ratusan juta. Gue juga nggak tahu sampai puluhan ratusan miliar tuh gimana caranya. Anyway, kita lanjut ke GM Fam, ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah koin random yang gue temukan. Dia itu dibuat sama foundernya CDFI, suatu launchpad terbesar. Oke, dan kita juga nggak tahu konfirmasinya seperti apa. Tapi yang gue tahu adalah meme coin ini akan naik. Oke, kita lihat Doge dulu deh perbandingannya. Doge, mana Doge? Doge itu market cap-nya 11 miliar dolar. 11 miliar dolar. Oke, bayangin tuh nol berapa biji. Sekarang kalau lu mau invest di Doge, oh ya meme coin ya kan si Doge anjing. Lu harus masukin 11 miliar dolar lagi untuk duit lu 2 kali lipat. Gede banget kan? Makanya ada Shiba Inu, lebih kecil. Ketika kalian udah telat sekarang Shiba Inu, lihat lagi sekarang ada apa muncul meme coin baru, contohnya PP. PP ini sebenarnya nggak apa-apa, karena kalian bisa lihat market cap-nya 400 juta. 400 sampai 500 juta lah. Jadi kalau lu masukin 10 miliar dolar kayak si Doge ke PP, uang lu bisa jadi 20 kali lipat. Masalahnya dengan meme coin ini adalah dia nggak ada gunanya. Nggak ada utilities apapun, ya. Dia cuma meme, ya kan? Tapi jangan salah, jangan meremehkan meme coin ini, karena orang-orang geblek yang nggak ngerti kripto sama sekali. Walaupun kita ngerti, oh ya ini nggak guna, ngapain? Tapi orang-orang geblek guys yang main slot itu, mereka beli kayak ginian guys. Kalau ini terkenal, mereka beli dan harganya naik. Dan ternyata sepertinya orang-orang tuh tidak belajar dari tahun lalu. Ya mereka akan beli lagi mungkin di cycle ke depannya, oke? Mereka nggak terlalu pintar guys. The fool will be the fool. Oke, orang bego tambah bego, orang miskin tambah miskin. Yang kalian harus lakukan adalah keluar dari zona kemiskinan itu biar kita bisa kaya bareng-bareng. Anyway, PP itu ada di 500 juta dolar. Nah, jadi gue menemukan itu GM Fam. Ya, GM Fam ketika gue ngomong di video kemarin, itu market cap-nya baru mungkin sekitar 300 ribu. Abis itu gue bikin video itu di 600 ribu, 2 kali lipat. Sekarang market cap-nya ada di 1 juta. Tinggi banget, gue juga heran kenapa ya, baru berapa hari. Tapi kalau ini 1 juta, kita lihat PP di 400 juta, berarti ini bisa 400 kali lipat. Kalau ini sebesar PP, walaupun menurut gue agak susah ke sana, tapi nggak menutup kemungkinan. Karena ini yang punya CDFI, kalau dia ngerti cara marketing, dia ngerti cara masukin utilities, kegunaan ke token ini, dia ngerti cara marketing karena dia punya CDFI yang sebesar itu, ya mungkin aja kita bisa melihat ini di angka se-PP, mungkin 100 kali lipat bisa kayak. Masalahnya, menurut tesis gue adalah, orang-orang itu melihat meme yang dia tahu. Contoh Doge, oh iya Doge aja tuh yang koin anjing. Terus masuk lagi PP masih make sense ya kan? Itu masuk aja tuh yang kodok. Itu universal. Tapi kalau GM Fam kita nggak tahu. Oke? Kemudian gue kemarin sempat baca komen, ada meme coin namanya Wojak. Gue sebelumnya jangan beli, please jangan beli. Karena gue nggak beli koin ini, oke? Gue cuma beli di beberapa koin yang gue sebut Altura, Ultra, ya kan gue besar di Altura. Kemudian gue simpan koinnya untuk, simpan duit gue untuk project-project yang akan datang nanti pas bull run. Karena project-project bagus itu biasanya muncul pas bull run, oke? Ini Wojak, wah udah naik juga tuh kan? Ini gue sempat lihat beberapa video, ya. Jadi ini lumayan terkenal guys. Dan ketika kalian lihat websitenya juga oke. Jadi bebas. Ini juga baru 10, masih 12 juta
market cap, kemungkinan dia bisa ratusan juta market cap, 10 kali lipat masih make sense. Naratif geblek. Naratif itu kemudian ada banyak. Ada meme coin ya kan, ada NFT, ada gaming, ada real estate, DeFi, ada apa lagi ya? AI, artificial intelligence. Jadi terserah kalian ngertinya di mana, kalian masuk situ. Gue pribadi, gue dulu gamer, jadi gue ngerti gaming. Makanya gue masuk kemarin di Altura. Oh iya, kemarin ngomongin GMFM, banyak yang bingung belinya di mana sih, ya kan? Kalian bisa lihat di CoinMarketCap, ya. Kalian cari aja GMFM. Di bawahnya ini ada Uniswap, oke? Gue nggak mungkin kasih tahu tutorial lagi satu-satu cara belinya di mana, pakai duit kalian transfer kemana. Kalian bisa cek video gue yang ini, tutorial cara main NFT, kemudian sama, ya kan? Itu gue pakai Binance, gue transfer ke wallet MetaMask. Tapi itu di Binance Smart Chain. Kalian tinggal ganti aja ke Ethereum Smart Chain, oke? Karena ini base-nya di Ethereum. Nah, Ethereum ini dia masih di Uniswap. Oke, jadi kita belum bisa lihat ini di exchange besar kayak Binance, KuCoin, di mana ya, Indodax apa lagi, nggak mungkin ya kan, itu Indonesia. Jadi bayangkan kalau koin ini nanti akhirnya di listing di Binance atau exchange besar, mungkin harganya bisa melonjak jauh. Jadi mumpung gue lihat ini masih kecil, gue invest aja kemarin kan 3 juta kecil-kecilan. Sama kayak Ultra dan Altura. Ya, Ultra gue invest dikit sekitar $500 secara publik. Kalian bisa beli ini di mana? Kalian cek aja Ultra. Ya, ini bagian belum tahu. Ultra ini sejenis Steam untuk crypto gaming. Oke, harganya di 19, nggak naik ternyata. Untung gue investnya dikit. Tapi bukan berarti ini jelek ya, ini bagus. Orang-orangnya pinter. Nah, kalian bisa lihat di sini di bawahnya ada Uniswap juga. Kalian bisa beli di KuCoin. Ya, ini kayak Binance tapi versi untuk koin-koin hidden gem. Kemudian satu lagi Altura. Oke, ini yang gue invest lumayan gede, $1.500. Kalau kita lihat di sini, Altura. Kita lihat di bawah. Kalian bisa beli di PancakeSwap. Jadi yang gue lakukan adalah gue bikin wallet MetaMask. Habis itu gue tinggal ganti ke US dollar. Jadi koin-koin apa yang gue mau, ya kan? Gue tinggal swap aja gitu di PancakeSwap. Lagi-lagi, koin-koin seperti ini yang kecil-kecil, ini sangat risky dan belum ada di exchange besar. Tapi gue melihat potensi dari koin-koin ini, oke? Gue ngomong di sini sekarang bukan berarti kalian perlu beli di sini. Gue udah tandain, gue bakal beli di 0,45, mungkin 0,5, dan di dip ini 0,25, gue bakal beli lagi. Karena gue belinya di sini guys, gue beli di sekitar 0,2. Oke, gue beli di 0,2 di video terakhir 7 bulan lalu, dan ya duit gue di situ gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli sekarang udah terlalu tinggi seperti ini, gue juga nggak tahu resikonya seperti apa. Kalian yang punya duit, kalian yang berkuasa. Tapi ya cara belinya kayak gini guys. Kalian bisa lihat di sini ada PancakeSwap, kalian belajar di PancakeSwap. Kalian bisa tonton tutorial cara beli koin di PancakeSwap. Oke, ini doang. Altura udah. Ultra udah. Altura ini sejenis penggabungan NFT. Jadi kalau kalian main Valorant, kalian main CSGO, kalian main Mobile Legends, ada skinnya, kalian bisa jual beli skinnya nanti. Kemungkinan seperti itu. Jadi dia mau mengundang orang-orang dari Web 2 untuk masuk ke Web 3. Kenapa gue percaya dengan naratif NFT gaming? Dan walaupun ya channel kita ini tentang NFT gaming. Karena gue melakukan bet di sini, di mana gue melihat perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock tadi, ya kan, Bridgewater segala macam, dia kan membuat konferensi dan dia rame-rame nih orang-orang terkaya di dunia ini bikin satu event atau satu komunitas namanya Boardroom. Boardroom ini dia mendiskusikan tentang apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan dari sekarang di dunia ini, dan dia akan menginvestasikan triliunan dolar dia ke apapun itu, ya kan, 5 tahun ke depan. So yang kita harus lakukan adalah kita menebak kira-kira mereka bakal jalan kemana, dia bakal taruh duit di mana. Karena ketika kita follow the money, ya kita bakal dapat cuannya, ya kan. Kita mau dapat duit, kita harus ke tempat duit. Kalau kita nggak di tempat duit, ya gimana kita mau dapat duit? Ibarat kayak hujan gitu guys. Money is water, oke?
Kalau kita mau basah, ya kita harus ke tempat yang hujan, kita harus cari sungainya, ya kan, bawa ember segala macam. Karena harus taruh ember di tempat yang mendung. Kalau kalian taruhnya di desert, di gunung pasir, ya kalian nggak bakal dapet airnya gitu ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Anyway, ya kenapa gue bisa fokus ke crypto gaming? Karena Apple itu kan diinvest besar sama BlackRock. Kenapa dia tahun kemarin di iPhone 15 Pro dia kencengin banget tuh di gaming? Gue bukan gamer ya, gue udah lepas dari dunia game. Tapi kenapa mereka invest banyak gitu 1 menit ngomongin tentang game? Kemudian dia bikin yang VR ini ya kan, augmented reality segala macam. Dia invest ke sana semua. Berarti kemungkinan besar di masa depan akan ada hubungannya dengan VR, NFT, akan digital semua. Dan gaming adalah satu investasi yang besar. Dan gue melihat crypto gaming ini total market cap-nya paling cuma 10 billion dolar. Itu kayak cuman Doge. Doge itu kan 10 billion dolar. Nah, semua crypto gaming token-tokennya kalau dijumlahin itu cuman sedoge. Jadi kalau ibaratnya 1% aja dari orang-orang real estate masuk, ya kan, retail dari ya kan orang-orang kayak kita masuk, ini bakal gede banget, bisa puluhan kali lipat. Jadi ini sangat-sangat early, oke? Jadi kalau kalian invest sekarang, kalian fokus sekarang di sini, menurut gue ini adalah hal yang lumayan oke. Oke, kalian udah tahu cara belinya di mana, kalian udah tahu resiko-resikonya apa. Sekarang kita coba bacain komen. Oke, karena kemarin juga viral guys, dapat 5.000 views. Bukan viral sih, cuma maksudnya melonjak lagi, ya kan? Gue biasa bikin video itu cuma 400-500 views. Kalau udah dapat ribuan views, itu pertanda kalau ini udah mulai bull market. Bull market. Oke, kita bacain. Meme naratif AI dong bang. Oke. Gue pribadi, gue nggak tahu tentang AI. Walaupun gue tahu sekarang lagi booming AI, cuman gue fokus untuk satu hal doang. Ya kan, ada misalnya ada perusahaan minyak di saham, ada perusahaan ini, perusahaan makanan. Ya ibaratnya gue cuma fokus ke perusahaan gaming. Oke. Makanya kenapa ini nama channelnya Indo NFT Gaming, karena kita cuma fokus ke NFT dan gaming. Apa nih? Bong, soalnya jaringan Solana. Solana naik kayaknya, ekosistem naik, PP. Soalnya belum pernah ketemu halving dan bull. Itu juga cuma 20 entry. Iya benar. Setuju, masuk kecil-kecil aja, $20, it's okay. Ke meme, karena kalau dapat puluhan kali lipat ya udah, kalau hilang juga ya udah, itu kayak gambling fuck you money lah. Bonk, apa bonk? What is bonk? Another doge coin. Kalau kalian suka doge-doge, kalian percaya dengan teknologi Elon Musk, ya silakan lah beli doge-doge ini ya. Karena kalau misalnya Elon Musk nge-tweet lagi, ya semua pasti koin-koin ini naik. Bahas AXS dong Min. AXS tuh Axie Infinity gak sih? Axie Infinity, oke gini. Crypto gaming itu tipe hal yang gak bisa sustain. Jarang banget crypto gaming tuh sustain, karena dia play to earn. Oke? Lu harus masuk early, dan ya ketika dia ada all time high, lu cabut. Nah, inilah contohnya. AXS, ya kan? Gue pribadi gak bakal masuk ke AXS. Kenapa? Karena ini gue tau gaming, gue pernah masuk berapa kali gaming. Dan ketika udah dump, susah banget untuk naik. Karena teknologi macam apa yang lu cuman main game, lu bisa dapat duit. Kalau itu gak ada value-nya, ya lu cuman ditarik-tarikin duit, ya kan? Lu tarik duit, gak ada investor masuk, anjlok. Dan gue gak yakin dia bakal naik lagi. So, kalau kalian masuk crypto gaming kayak gue, mendingan kita cari nanti game proyek baru yang emang kita bisa cuan. Oke, kita masuk early dan kita cabut pas nanti all time high. Selalu seperti itu kalau crypto gaming. So AXS, kalau kalian percaya ya udah, kalau enggak ya udah. Kebanyakan gue pakai Binance, cuman kalau koin-koin kecil itu kita cuman di MetaMask. MetaMask kita swap dimanapun, ya kan? Ethereum kita pakai Uniswap. Kalau di Binance Smart Chain kayak Altura, kita swap di PancakeSwap. Kecuali Ultra itu di KuCoin. Di KuCoin itu banyak koin-koin kecil. Gue beli kayak Nakamoto Games, itu gue udah pernah beli. Tiba 4x, ya kan? Ada network, itu gue juga beli $100. Itu di KuCoin semua. Jadi kalian perhatiin aja kan, belajar aja tentang MetaMask, tentang Uniswap, tentang KuCoin. Ini 3 kalian pelajarin. BTC akan naik di bulan 12, lalu terjun di Q1 2024. Jangan tanya. Ya nggak salah, bisa jadi. Shiba, ya bisa Shiba, ya Dogecoin. GameFam belinya di mana Min? Ya itu tadi ya, kita bisa beli dari Ethereum, kalian beli Ethereum di Binance, kalian transfer
ke MetaMask kalian swap di Uniswap pakai Ethereum Smart Chain. Yang kontrol baterai apa? Ya benar. Yang kontrol berita sangat berpotensi brainwash satu dunia. Kita udah di end of times. Karena gue pernah baca di mana gitu agama apa, dia ngomong katanya, in the end of times, the merchant will deceive the entire world. Ya inilah, ya kan? Semua orang terkaya udah di dunia, dia udah punya duitnya. Orang-orang nggak mengerti tentang uang. Mereka mengejar uang, padahal itu semua dimanipulasi. Jadi kalian harus mengerti itu sehingga kalian tidak terjebak di dalam lubang yang sama. Anyway guys, ini videonya kayak udah kepanjangan sampai kamera gue mati. Anyway, this is not financial advice. Please do your own research tentang hal-hal seperti ini karena this is not my money, this is your money. Ya kan, gue bakal cuan apapun yang terjadi. Ambil aja apapun yang kalian bisa ambil. So ya, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. See you next time. Peace.